Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengolah jurnal, jumpa lagi dengan saya, Robi Yuliendra. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ataupun tips terkait dengan Open Journal System. Nah, buat teman-teman pengolah jurnal, Bapak Ibu mungkin bisa menonton video ini, semoga menambah manfaat buat kita semua sebagai pengolah jurnal. Silahkan disimak videonya. Bapak Ibu semua, para pengelola jurnal, kali ini saya akan memberikan tips dan informasi terkait OJS, yaitu saya akan menjelaskan tentang plugin plugin yang ada di OJS, fungsinya buat apa dan kenapa kita harus menggunakan plugin tersebut. Oke, Bapak Ibu semua, ini contohnya langsung saja. Saya punya sampel OJS yang saya desain, tetapi ini milik orang lain. Saya masuk ke akunnya ya, Bapak Ibu bisa masuk ke akun super admin ataupun jurnal manager gitu ya. Bapak Ibu bisa ke menu website. Di sebelah kanan itu ada menu plugin atau plugin. Plugin itu apa sih sebenarnya? Menu plugin itu adalah menu yang atau aplikasi yang disediakan oleh pihak kedua, mungkin saja bukan dari pihak PKP OJS-nya, ada developer sendiri yang digunakan untuk mempermudah kita dalam pengolahan OJS. Secara gampangnya seperti itu, jadi aplikasi pihak kedua. Nah, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa lihat ketika kita install OJS, beberapa plugin memang sudah terinstall. Nah, ini hari ini saya akan coba jelaskan sedikit tentang plugin-plugin yang ada di OJS ya. Yang pertama ada metadata plugin, Bapak Ibu semua. Metadata plugin ini kalau di OJS 3 ke atas itu hanya Dublin Core. Jadi ini biasanya kaitannya dengan skema dan application adapters, yaitu penghubung antara metadata kita dengan nanti mungkin bisa saja OAI atau yang lainnya. Makanya kalau biasanya ada permasalahan OAI, mungkin penyebab salah satunya adalah metadata ini tidak berfungsi. Walaupun ada 1000 error, mungkin ya 1000 error yang harus kita mitigasi ketika Bapak Ibu OJS-nya, OAI-nya tidak berjalan. Kemudian yang kedua adalah block plugin. Block plugin ini semuanya sudah disediakan oleh si OJS-nya yang sudah tampil seperti ini. Kalau belum kita checklist berarti belum aktif, Bapak Ibu. Yang sudah aktif itu adalah yang sudah kita checklist. Nah, di block plugin ini bawaan dari OJS-nya salah satunya sebagai contoh adalah make a submission block gitu ya. Jadi sebuah blok atau sebuah fungsi yang digunakan untuk membuat link submission gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita desain nanti dia warnanya bisa berubah-ubah. Nah, kalau kita klik di sini di make a submission, dia akan diarahkan ke menu submission. Dan kemudian nanti kita bisa registrasi ataupun kita bisa login. Nah, itu adalah pluginnya Bapak Ibu. Kemudian juga di menu gateway plugin ini hubungannya sama nanti citasi information, issue ataupun artikel. Kemudian juga ada generic plugin. Jadi plugin itu dibagi banyak ya. Ada yang block plugin, ada gateway plugin, ada generic plugin. Dan ini yang kira-kira Bapak Ibu perlukan saja, karena sekali lagi plugin yang ada di OJS ini akan memakan memori bandwidth dari hosting Bapak Ibu semua. Jadi pilih saja, kalau misalnya kira-kira nggak terpakai, dihilangkan saja, checklistnya nggak apa-apa. Nah, ini misalnya contoh ada block-in custom block manager gitu. Biasanya kalau yang sering ngutak-ngatik, kita mau buat menu di sebelah kanan atau di sidebar. Nah, itu biasanya kita masukkan di custom block. Atau driver gitu ya, untuk hubungannya antara OAI dengan OJS kita. Nah, itu plugin-plugin yang bisa digunakan. Bahkan ada juga plugin yang memang belum terinstall Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita scroll ke atas, di sini ada plugin galeri. Nah, di sini banyak lagi nih, kita cari aja misalnya kira-kira yang kita butuhkan apa. Misalnya quick submit. Quick submit ini digunakan kita melakukan bypass publikasi gitu ya, tanpa melakukan proses review dan seterusnya. Ini biasanya dilakukan oleh awal pengolah jurnal untuk mengurus ISSN gitu ya. Atau
custom header plugin. Nah, ini adalah plugin-plugin yang belum terinstall. Jadi semuanya ada di menu plugin galeri. Yang jadi problem, plugin ini kalau misalnya langsung diinstal seperti ini, tapi permissionnya belum ada, itu tidak bakal bisa diinstal. Jadi kita harus setting dulu di cPanels-nya. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa cross check apakah bisa langsung diinstal atau tidak. Ya. Nah, kemudian saya scroll ke bawah lagi, ada plugin import export. Nah, ini sebaiknya di checklist semua Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan export, misalnya Crossref XML export plugin, biasanya untuk mengekspor artikel metadata. Kemudian ada OAI metadata juga, ini hubungannya sama metadata atau format-format metadata. Kemudian ada payment plugin, kalau misalnya mau paymentnya secara manual atau pakai PayPal. Kemudian ada DOI. DOI ini kita aktifkan saja. Kemudian ada report plugin sampai ke menu-menu statistik. Ini juga sudah ada dan kita nanti kalau administratorsnya tinggal ambil di sini Bapak Ibu nih di menu statistik ini. Semuanya ada reportnya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah themes plugin. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload tema gitu ya kayak Bootstrap, kemudian segala macam, itu akan tampil di sini dan tinggal di checklist. Jadi sekali lagi plugin ini adalah salah satu buatan aplikasi pihak kedua, bisa saja dari PKP-nya ataupun bisa saja dari orang lain yang mendistribusikan untuk membantu kita mengolah jurnal gitu. Nah, tentunya kalau misalnya kita tidak gunakan, sebaiknya dimatikan karena dia akan memakan memori, kemudian akan memakan tempat penyimpanan, bahkan sampai bandwidth. Kalau sudah kita checklist terpakai atau nggak terpakai, ini bisa memakan dari bandwidth-nya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu penjelasan plugin yang ada di OJS 3. Mungkin secara teknik banyak bicara tentang hal-hal website ataupun kaitannya dengan teknologi. Mungkin Bapak Ibu bisa searching-searching, atau kalau bingung nanti Bapak Ibu, oh saya pengen buat jurnal sendiri, pengen desain yang sederhana dan harganya tidak terlalu mahal, Bapak Ibu bisa hubungi kontak saya di WA. Ini salah satu OJS yang saya buatkan, saya install, konfigurasi sampai dengan saya desain seperti ini. Tetapi desainnya custom CSS seperti ini Bapak Ibu, bukan seperti yang Bapak Ibu sering temui di Open Themes yang dijual harganya mahal gitu. Enggak, ini konsepnya seperti ini, dan untuk warnanya nanti kita bisa sesuaikan dengan warna jurnalnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, kita ketemu lagi di tutorial OJS lainnya. Terima kasih, saya Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.